Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh, pembelajaran daring. Tentunya masih dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang penugasan anekdot. Baiklah, mari kita awali pembelajaran kita kali ini dengan bacaan basmalah dan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan keberkahan Allah, senantiasa sehat dan senantiasa bersemangat dalam hal lomba-lomba menuju kebaikan. Oke, langsung saja karena sebentar lagi, tepatnya insya Allah tanggal 30 November ya, akan ada PAS akademik. Minggu-minggu ini juga kita ada PAS praktik. Untuk itu, maka pembelajaran bahasa Indonesia akan sedikit diakselerasi, dipercepat. Tentunya yang dipercepat adalah bab ini ya, bab anekdot. Secara garis besar, kita tidak akan membahas banyak teori tentang apa itu anekdot, struktur anekdot. Tapi Ustadz mempunyai harapan bahwa di semester 1 ini, di kelas 10, ini paling tidak ada satu produk, satu tugas yang itu menghasilkan sebuah produk. Nah, niatan Ustadz adalah di bab anekdot ini kalian akan menghasilkan sebuah produk berupa anekdot. Oke, langsung saja. Kira-kira ada yang sudah tahu belum tentang anekdot ini ya? Anekdot itu apa menurut kalian? Itu mungkin bisa berimajinasi ya. Apa itu anekdot? Ya, langsung aja ya. Jadi ini akan sedikit Ustadz berikan pancingan agar kalian itu bisa paling enggak mempunyai sebuah gagasan tentang anekdot itu apa. Ya, akan Ustadz tampilkan. Ini kebetulan Ustadz sudah buat anekdot ya. Anekdot akan Ustadz tampilkan. Nah, ini ya. Ini adalah anekdot yang Ustadz buat ya, karena Ustadz ini tidak bisa menggambar dengan baik. Jadi Ustadz memakai sistem ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Kebetulan Ustadz belajar Photoshop ya. Photoshop. Jadi Ustadz ambil ya, gambar-gambar yang bisa Ustadz jadikan sebuah anekdot gambar. Ya, Ustadz ambil gambar Nobita, Ustadz ambil gambar Doraemon di internet, Ustadz ambil ini save dialog ya. Ustadz ambil lower third ya. Terus Ustadz edit di Photoshop. Ini yang menurut nilai ini anekdot hasil karya Ustadz. Ya. Ada juga anekdot yang berupa cerita ya. Anekdot yang berupa cerita. Nah, ini anekdot yang berupa cerita. Ini juga barusan Ustadz membuatnya ya. Kalau ada inspirasi ya cepat
Ustaz membuat agar inspirasi atau ide itu tidak hilang. Ini anekdot berupa cerita. Ada juga anekdot yang berupa dialog, ya. Anekdot berupa dialog. Nah, ini anekdot yang berupa dialog. Nah, itu tadi 3 contoh yang asli buatan Ustadz ya. Kira-kira sudah tahu belum apakah yang dimaksud dengan anekdot? Ya, secara singkat Ustadz akan dapat menyampaikan bahwasanya anekdot itu sebuah sindiran, jadi sebuah sindiran atau sebuah kritik yang ditujukan pada mungkin personal seseorang atau mungkin juga instansi atau lembaga terkait. Tapi di dalam sindiran atau kritikan itu ada kesan lucunya, ada kesan lucunya, ya. Jadi itu Ustaz tidak bicara secara teori, tapi ini adalah bagaimana Ustaz menyampaikan menurut bahasa Ustaz apakah anekdot itu. Jadi anekdot adalah sebuah sindiran atau kritikan yang ditujukan pada individu atau instansi tertentu yang diselipkan kelucuan yang tujuannya adalah agar individu atau instansi tertentu itu sadar akan kesalahannya dan bisa segera berbenah diri. Itu tadi tentang pengertian anekdot. Nah, tentang jenis-jenis anekdot sendiri seperti yang Ustaz tampilkan tadi ya. Jadi jenis-jenis anekdot itu yang pertama ada anekdot bergambar, ya, anekdot bergambar seperti ini. Ada ini ya, anekdot hampir sama dengan komik di tulisan-tulisan singkat. Ya, kalau misalnya ini menyindir, ini ya, ini ada istilahnya itu latar belakang kenapa Ustaz buat anekdot seperti ini, karena ya kebetulan Ustaz menjadi walas dan banyak dengan binaan Ustaz atau anak-anak Ustaz walas itu curhat tentang ya berbagai persoalan. Dan kebetulan ini adalah tentang bagaimana mereka itu kesulitan memanage waktu agar memiliki atau tercapai nilai sesuai dengan kriteria ketuntasan minimum. Nah, kebetulan murid-murid Ustaz itu ada yang berkeluh kesah tentang takwid, matematika, tentang semua mapel, ya. Karena ini kebetulan adalah kebanyakan dari itu ya, dari peminatan IPA. Jadi yang Ustaz munculkan adalah fisika, kimia, biologi. Ada juga tentang keluh kesah mereka itu tentang organisasi, yang mereka sulit memprioritaskan mana yang penting. Dan itu menimbulkan sebuah kejenuhan atau agak-agak ruwet dalam pikiran mereka. Nah, makanya ini ya, di sini kan ada tampilan. Jadi Nobita, tokoh yang Ustaz gambarkan sebagai Nobita, itu mengeluhkan kepada Doraemon tentang tahfidz, matematika, fisika, kimia, biologi, OSIS, MTS, SKI. Tentunya ini menyita perhatian, menyita konsentrasi belajar, dan ya banyak menguras tenaga dan pikiran, yang akhirnya ya aku nggak kuat, ini Nobita sambatnya. Dan akhirnya si Doraemon ini kan tokoh yang serba bisa menemukan pemecahan atas segala masalah. Ya, Doraemon berpesan pada Nobita, ayo pilih prioritasmu. Yang prioritas di sini adalah ya harus mana yang lebih didahulukan, ya, karena sedikit sekali dari kita mungkin yang bisa mengakomodir semua mapel, semua kegiatan, ya, semua tuntutan dari pelajaran dan dari agenda-agenda organisasi.
itu menjadi optimal. Nah, itu pentingnya memprioritaskan. Kalau misalnya masuk SMA IT Al-Huswa karena ingin tahfidz, maka itu prioritasnya tahfidz. Jadi itu yang harus ditingkatkan lagi nilainya. Lah bagaimana dengan yang lain? Yang lainnya itu diikuti ya, dengan satu syarat, nilainya stabil ya, tidak di bawah KKM. Itu kalau tahfidz prioritasnya. Tapi kalau prioritasnya adalah akademik, misalnya fisika, ya itu yang harus dikedepankan. Fisika nilainya bagus, tahfidznya yang standar, misalkan tidak pernah masuk penta, dan pelajaran yang lainnya juga standar, misalkan tidak pernah remet ya, atau remet sekali 2 kali tapi masih bisa mengejar. Terus organisasi juga. Nah itu makanya perlu prioritas. Ini contoh dari anekdot bertambah. Jenis anekdot berikutnya yaitu anekdot narasi ya. Anekdot narasi. Ini narasi itu nama lainnya cerita. Jadi ini juga Ustadz buat ya. Ustadz buat barusan aja ya, Ustadz selesaikan, tapi kerangka idenya sudah sejak 1 minggu yang lalu kalau tidak salah. Jadi Ustadz beri judul Semangat ya Tanpa Kenal Waktu. Jadi ini Ustadz ingin menceritakan kejadian di kelas. Bahwasanya ini ada siswa di kelas tersebut, beberapa siswa atau murid itu mengeluhkan kepada gurunya ya, tentang nilainya yang merah. Ini bisa dibaca. Terus jenis anekdot yang sebentar ya. Jadi dalam anekdot itu harus ada kelucuan. Kalau tadi yang bergambar itu gambarnya lucu ya, Doraemon lucu, Nobita kan itu lucu, itu menurut Ustaz. Dan mudah-mudahan menurut kalian juga lucu ya. Nah, di sini juga ya. Di sini ini di anekdot yang berupa narasi ini ada kelucuannya ya, yaitu kelucuannya adalah bagaimana murid-murid itu ternyata ya mereka istilahnya itu dari judul itu ya, semangat tanpa kenal waktu. Lah, kenal waktu ini sebuah sindiran kepada siapa? Kepada murid-murid sebenarnya, yang mereka itu menghalalkan segala cara atau menggunakan cara curang agar nilainya baik, tapi ya sayang ketahuan dan nilainya merah. Jadi ada kelucuannya, yaitu kelucuannya ini ya, ini yang Ustadz sorot ini adalah kelucuan. Ini bahasa sindiran, bahwasanya mereka mencontek. Ada kelucuannya anekdot ya. Itu. Terus selanjutnya yaitu ini ya, jenis anekdot yang ketiga terakhir adalah anekdot dalam bentuk dialog ya, anekdot dalam bentuk dialog. Sebenarnya tidak jauh beda anekdot dalam bentuk dialog dan anekdot dalam bentuk narasi ya. Anekdot dalam bentuk dialog itu ini sama ceritanya ya, sama semua ceritanya dengan yang narasi, cuman Ustadz susun dalam bentuk dialog ya. Ini ada dialog yang tadi tidak ada murid titik 2 Pak Guru titik 2 yang narasi, tapi dalam bentuk dialog itu terdapat murid titik 2 Pak Guru titik 2 ya, di samping ada istilahnya itu petunjuk sikap ya, petunjuk sikapnya itu ada. Ini itu bedanya saja antara anekdot dialog dan anekdot narasi. Kalau anekdot dialog itu ada kalimat langsungnya, jadi murid titik 2 tanda petik Pak Guru seperti itu ya, itu bedanya. Lah sedangkan yang narasi itu kita simak lagi yang narasi ya. Dengan yang narasi itu bentuknya seperti ini, jadi tidak pakai titik 2. Misalnya nih, Pak Guru nilai kami banyak yang merah ya, jadi di belakang penjelasannya nih, siapa yang ngomong di belakang. Seru beberapa murid ya, kok bisa, pasti kalian kurang belajar ya, sergah Pak Guru sambil melotot ke arah mereka. Nah ini ya, jadi istilahnya keterangan siapa yang ngomong secara langsung itu ada di belakang. Itu bedanya. Kalau narasi itu keterangan siapa yang ngomong di belakang,
tidak memakai titik 2 ya. Tapi kalau yang apa tadi, yang dialog itu ada titik 2 ya. Ingat langsungnya ada titik 2 seperti muridku titik 2, Pak Guru titik 2, seperti itu. Itu adalah contoh dari anekdot ya. Nah, berhubungan dengan penugasan anekdot ini, insya Allah tugas untuk kalian yaitu membuat sebuah produk berupa anekdot ya. Anekdotnya terserah kalian pilih yang mana. Kalian pilih yang dialog bisa, kalian pilih yang narasi bisa, atau karena kalian mungkin suka menggambar, kalian bisa juga ini memilih yang dialog atau yang narasi bergambar seperti itu ya. Jadi bisa dipilih, silakan kalian pilih yang mana itu bisa. Kalian pilih yang gambar seperti ini atau yang narasi itu cerita tadi dan dialog tadi, itu bisa, terserah kalian enaknya gimana. Kalau kalian bisa menggambar ini ya alhamdulillah bagus ya. Jadi buatan kalian sendiri terus kalian foto itu sangat bisa apresiasi karena itu hasil karya kalian, tidak ATM tadi ya, karena kalian pandai menggambar terus kalian menggambar, kemudian dialog, jadi foto dikirim ke Ustadz, itu juga boleh. Terus tentang tema penugasan ini, temanya bebas, kalian bisa mengambil ide itu dari mana, bahkan mungkin bisa mengambil ide itu dari diri kalian. Misalnya kalian mengkritik diri kalian, misalnya kurang bisa mengatur waktu, itu bisa kalian jadikan sebuah anekdot, bisa anekdot bergambar, anekdot dalam bentuk dialog, ataupun anekdot dalam bentuk cerita atau narasi. Itu penugasannya ya. Jadi tugasnya adalah anekdot, membuat anekdot, boleh dipilih gambar seperti ini atau anekdot dalam bentuk dialog seperti ini atau anekdot dalam bentuk narasi seperti ini ya. Terus temanya apa? Temanya bebas ya, temanya bebas. Tapi kalau kalian buatnya dalam bentuk dialog atau narasi, maka harus ditulis dalam buat ya, ketik komputer. Nah, yang bergambar, untuk gambar kalian bisa apa? Kalian bisa gambar sendiri, bisa ya, kalian bisa gambar sendiri atau kalian bisa ATM yang ngambil dari gambar-gambar ada di internet, terus kalian modifikasi, tentunya sesuai dengan ide kalian ya. Jangan plagiat ya. Di ATM misalnya, yang terang adalah ATM, kalian mengamati cerita anekdot tertentu terus kalian modifikasi, itu ya. Itu tentang penugasan anekdot. Terus kapan pengumpulannya? Insya Allah masih lama ya. Nanti akan Ustadz informasikan lewat grup WA tentang pengumpulannya kapan. Itu saja dari Ustadz. Silakan nanti bertanya pada Ustadz via WhatsApp, bisa Japri ya, atau mungkin di telepon juga bisa. Dan yang perlu diingat adalah ini dilombakan ya. Akan Ustadz pilih setiap kelas itu 2 anekdot terbaik. Dan insya Allah akan mendapatkan hadiah sih, walaupun tidak terlalu wah hadiahnya. Itu hadiah dari Ustadz pribadi. Demikian penjelasan dari Ustadz. Mohon maaf dengan waktu yang singkat ini Ustadz menjelaskan penjelasannya, bisa ditanyakan lebih lanjut pada Ustadz. Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat belajar, semoga tetap sehat ya. Jangan lupa tingkatkan kualitas ibadah kita. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.